warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, tempat tanggal lahir Mamuju 27 Agustus 2004. Prodi S1 Manajemen, kelompok 7. Baik, saya akan memberikan kesan dan pesan terkait pelaksanaan PKKMB tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi pertama dari Bapak Bahri PA Sandi Kodim 1418 Mamuju yang bertema Wawasan Kebangsaan Kehidupan Berbangsa Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki penduduk 267 juta orang. Masalah demografi meliputi jumlah penduduk miskin yaitu 26,42 juta orang. Jumlah pengangguran 9,77 juta orang. Ideologi Raki diantaranya yaitu tetap eksis secara tertutup, penemuan gambar Palu Arit dan tulisan FIFA PKI, buku pelajaran berindikasi komunis di Sukabumi. Permasalahan sosial yaitu kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran tinggi, eksploitasi anak oleh orang tua dan keluarga. Perkembangan masyarakat atau gaya hidup diantaranya yaitu pola makan, pakaian tentop atau seksi. Bidang hankam diantaranya yaitu OPM, orang Papua Merdeka masih ganggu stafkam dan mengancam keutuh NKRI. Masalah perbatasan darat, laut, dan pulau terluar belum tertangani dengan baik. Bangsa Indonesia atau kehilangan jati diri diantaranya yaitu menurunnya rasa cinta tanah air, menurunnya rasa rela berkorban, menurunnya rasa tidak mengenal menyerah, menurunnya pemahaman terhadap Pancasila, hilangnya kemampuan awal belanek. Ada 4 konsepsi bangsa Indonesia diantaranya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dari kesimpulan materi wawasan kebangsaan kehidupan berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara, yaitu lakukan yang terbaik bagi Indonesia. Materi 2 dari Bapak Ibda Mansur NU yang bertema Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Terorisme. Pengertian radikal. Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin. Radix berarti akar, sumber, atau asal mula. Radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan dan maju dalam berpikir atau bertindak. Pengertian paham radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau penghamburan sosial dan politik secara gratis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Ciri dari suatu tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut dilakukan oleh suatu kelompok tertentu menggunakan kekerasan, mengambil korban dari masyarakat sipil, dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku. Perkembangan global diantaranya yaitu operasi pembebasan Mosul melibatkan ribuan pasukan yang terdiri dari tentara Irak.
Tentara Suriah pun telah merebut kembali seluas 60% dari wilayah Aleppo yang dikuasai ISIS. Dengan terdesakannya, ISIS melalui juru bicara ISIS telah memberikan maklimat agar melakukan perjuangan Daulah Islamiyah di negara masing-masing. Motivasi WNI bergabung dengan ISIS diantaranya yaitu ideologi, kesejahteraan, pemimpin, dan pengikut. Dari kesimpulan materi kelompok radikal pro kekerasan dan terorisme, Polri dalam mencegah ancaman berkembangnya ISIS di Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu ada kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Materi 1 dari Ibu Elsa Novianti Elmi yang bertema Sosialisasi P4GN Gerakan Anti Narkoba. P4GN yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan. Indonesia darurat narkoba. Daya rusak seperti otak, aparat terjerat seperti pejabat oknum PNS, TNI, Polri, BNN, jaksa, hakim, hingga masyarakat umum. Wilayah sebaran menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak. Perilaku berisiko pada penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Zat atau obat dari alami atau tanaman sintetis, mengganggu kesadaran, daya pikir, daya ingat, menimbulkan ketergantungan, gangguan kesadaran. Penggolongan narkotika yaitu golongan 1 dilarang digunakan untuk pengobatan. Golongan 2 yaitu digunakan pengobatan sebagai pilihan terakhir. Golongan 3 yaitu digunakan dalam pengobatan. Penggunaan narkoba yaitu bahan penelitian, anestesi atau pembisuan, analgesik atau obat anti nyeri. Materi 2 dari Ibu Dewi Parwati S.St.M.Kep yang bertema Medsos, Bullying, dan Budaya Kekerasan. Cara mengenali hoaks di dunia maya atau medsos, yaitu biasanya diawali dengan kata-kata sugestif dan heboh, seperti mendapat kabar palsu yang sengaja disebar untuk membuat kehebohan publik yang berupa email, pesan, atau SMS, mencatut nama-nama ilmuwan atau lembaga terkenal, terdengar mustahil terjadi, sehingga kerap disertai hasil penelitian palsu, muncul di media massa dan hanya diketahui lewat pesan berantai. Ciri-ciri hoaks yaitu menciptakan kecemasan, sumber tidak jelas, pesan sepihak, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi. Bully menimbulkan dendam budaya kekerasan. Bully yaitu mengirimkan email atau SMS berisi hinaan atau ancaman, menyebarkan gosip yang tidak benar, pencuri identitas online atau membuat profil palsu. Kekerasan terbagi menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, kekerasan seksual. Kekerasan fisik yaitu tawuran. Seorang mahasiswa baru akan menjadi mahasiswa yang utuh dari kampusnya apabila mereka menyerang mahasiswa kampus lain. Kekerasan seksual yaitu pacaran
berujam pencabulan. Fakta kekerasan dalam pacaran seperti seringkali disembunyikan, jarang dilaporkan, seringkali dianggap bukan masalah serius. Materi 3 dari Bapak MS Muhlis, S. Ted adalah waktunya untuk belajar bersama. Mari kita menjadi bagian dari solusi atau penyelesaian masalah. Di masa pandemi COVID-19, pendidikan mengalami transformasi secara besar, di mana pendidikan harus bersifat fleksibel, adaptable, dan kreatif. Program Kampus Merdeka akan membuat mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti magang. Program Kampus Merdeka yang dapat dijalankan adalah proyek kemanusiaan di mana mahasiswa dapat membantu menjadi relawan.